Wow, semakin panas saja ya. Saya kira itu dengan permintaan maaf sudah cukup. Tetapi, akhirnya juga rame ya dan juga viral video, yaitu Pak Suswono ini calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil yang pada saat lalu mengatakan janda kaya kalau bisa menikahi pemuda menganggur lah, kurang lebih seperti itu. Dan itu ternyata viral dan ramai sekali saat ini dan bahkan juga trending topik di Twitter. Dan selang beberapa hari Suswono meminta maaf atas kelakar sarankan janda kaya nikahi pria pengangguran. Pada saat lalu juga sangat wow sekali, yaitu saran dari Suswono, setidaknya janda kaya untuk menikahi pria pengangguran. Itu juga sangat lucu, tetapi mencontohkan yang menurut saya sangat bikin warga marah. Nah, bahkan saat ini juga Suswono juga telah resmi dilaporkan ya. Dari John Sitorus, breaking news, Ormas Betawi Bangkit resmi melaporkan calon wakil gubernur Jakarta Suswono ke Polda Metro Jaya hari ini. Suswono diduga melakukan tindak pidana penistaan agama terkait dengan kelakarnya pada saat deklarasi Bang Japar pada Sabtu lalu. Dan bahkan tidak hanya dari Ormas Betawi Bangkit, bahkan dari buntut kelakar janda kaya nikahi pemuda nganggur, GP Ansor juga akan melaporkan Suswono ke Polda. Jadi sangat wow sekali ya. Bahkan banyak pelaporan kepada Suswono ini terkait dugaan penistaan agama. Sangat mengejutkan lah. Padahal juga mendekati pencoblosan ya, kurang lebih 1 bulan ya mendekati pencoblosan, tetapi malah membuat panas dingin seperti ini. Padahal seharusnya sih kalau menjadi pemimpin sudah diingatkan loh oleh Pak Pramono Anung dan Rano Karno, yaitu berjualan program-program, berjualan kebijakan-kebijakan, bagaimana cara mengentaskan permasalahan di daerah tersebut yang akan dipimpinnya. Menurut saya sangat simpel sekali ya, kalau menjadi seorang pemimpin itu ya jualan program-program, malah jangan melenceng yang kerana sensitif. Menurut saya sangat keren sekali Pak Pramono Anung pada saat lalu, bahkan juga ogah setidaknya memberikan statement terkait agama, suku, ras dan lain sebagainya, karena itu juga hal yang sangat sensitif sekali, apalagi saat kampanye juga bisa digoreng-goreng, bisa dipelintir-pelintir. Kalau kita lihat dari sini juga ya, buntut dari pernyataan yang kontroversi janda kaya sebaiknya menikahi pria pengangguran seperti layaknya Khadijah terhadap Nabi Muhammad, Suswono dilaporkan ke polisi. Ya sangat blunder sekali memang. Ikatan Santri DKI, Suswono akan kami laporkan ke polisi. Nah, bahkan tidak hanya 1, 2, 3 ya kemungkinan yang akan melaporkan Suswono ya. Dari sini bahkan juga sudah ada Ikatan Santri DKI Jakarta, GP Ansor, dan bahkan dari sini Ormas Betawi Bangkit juga akan melaporkan Suswono. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Husin Alwinah kan, banyak yang gak terima atas ucapannya Suswono yang dipandang melecehkan Nabi Muhammad dan dianggap merendahkan perempuan dari kelompok NU, dan Muhammadiyah pun merasa tersinggung atas ucapan Suswono ini. Wes mumet wes, urusan sama umat berat, berdoa aja. Suswono dilaporkan ke polisi buntut analogi Rasul nganggur, candaan fatal dan tidak etis. Ya, sangat mengagetkan sekali lah pada saat lalu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga saya masih ingat ya pada saat lalu kata-kata dari Fadlizon. Bahkan Fadlizon pada saat Ahok pada saat lalu meminta maaf. Itu juga menurut Fadlizon sangat bagus sekali, karena dengan permintaan maaf itu setidaknya mengakui kesalahan, kurang lebih seperti itu, dan proses juga tetap berjalan. Jadi bisa saja walaupun Suswono minta maaf, tetapi juga tetap dilaporkan ya. Bahkan juga tidak hanya satu saja yang melaporkan, tetapi dari wacana ada 3 yang akan melaporkan, mulai dari JP Ansor dan bahkan juga dari Santri di DKI. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, pada 12 Oktober 2016 meski sudah minta maaf, proses hukum Ahok harus dilanjutkan, kata Fadlizon. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menilai proses hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama harus dilanjutkan meskipun yang bersangkutan sudah minta maaf. Meskipun Ahok sudah melakukan permintaan maaf atas ucapannya sendiri, tetapi proses hukum harus tetap berlangsung, katanya di Gedung Nusantara Jakarta. Dia mengatakan jika proses hukum berhenti dikhawatirkan akan ada masalah-masalah lain yang terkait kasus penistaan agama. Menurut dia, langkah itu dalam upaya menegakkan hukum sehingga harus adil, termasuk dugaan
dugaan penistaan agama. Kita ini mau menegakkan hukum, ini harus adil, termasuk diduga yang menistakan agama atau ajaran agama apapun harus diproses secara hukum, dan itu tidak cukup dengan hanya permintaan maaf. Fadli mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan pendapat dan sikap mengenai ucapan Ahok yang telah menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dan lain sebagainya. Nah, pada saat lalu juga PKS bahkan juga untuk mendesak proses penegakan hukum terhadap Ahok. Akhirnya juga kena kader sendiri ya. Nah, kemungkinan PKS pasti akan kaget ya. Ternyata ada kader dan bahkan juga calon gubernur DKI Jakarta. Wah, saat ini juga telah dilaporkan oleh beberapa orang ya, sangat mengejutkan. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, PKS Muhammad Sobiul Iman menegaskan Basuki Cahayapurnama harus menjalani hukum secara etis dan yuridis terkait pernyataannya soal surat Al-Maidah beberapa waktu lalu. Ia menilai permintaan maaf Gubernur DKI Ahok sebagai hukum etis yang sangat baik, namun harus diikuti hukum yuridis. Tetapi secara yuridis kan tetap harus diproses. Itulah maka kami bersama Pak Prabowo menginginkan dan mendesak pihak penegak hukum untuk memproses itu, kata Iman di kantor DPP PKS pada 1 Oktober yang lalu. Menurut Iman, masyarakat harus berpegangan pada dua hal tersebut dalam berbangsa dan bernegara. Ia bilang inilah cara terbaik dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan hukum. Ya, saya sangat sependapat sekali lah dengan PKS ya. PKS desak proses penegakan hukum. Wah, apakah termasuk yang dari kadernya sendiri ya? Sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba ada pernyataan yang kontroversi dari kader PKS yaitu Pak Suswono, apalagi juga mendekati pilkada serentak ya. Seharusnya berjualan program-program, berjualan gagasan, berjualan ide-ide untuk mengentaskan permasalahan di DKI Jakarta, tetapi malah menyelenteng jauh ya. Dan akhirnya ya seperti ini, seharusnya ya berjualan program-program, berjualan kebijakan-kebijakan yang akan diambil pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta, bukan malah seperti ini. Dan akhirnya juga akhirnya banyak yang protes keras pada statement Suswono yang pada saat lalu juga rame. Dari Jenny, nah lo awalnya gimana sih, iseng gitu atau bercandaan? Kena batunya deh sekarang. Banyak yang setuju kalau akhirnya dilaporkan juga si Suswono. Jangan cuman Ahok saja yang diproses ya, seperti itulah. Sang penista Suswono sudah minta maaf, artinya dia mengakui dirinya bersalah. Tinggal proses hukum dijalankan. Ya seperti itulah, sangat wow sekali lah. Dan semoga saja, saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.